Sejak Ayaka cukup mengerti, orang-orang di sekitar Ayaka selalu memberitahu betapa imutnya Ayaka. Ketika Ayaka di taman kanak-kanak, orang tua anak-anak lain sering berkata, "Wih, Ayaka sangat imut." Ketika Ayaka masuk SD, anak-anak laki-laki sering mengerjai Ayaka dan mengganggu Ayaka. Ayaka pikir itulah sisi lain dari kasih sayang mereka terhadap Ayaka. Tindakan usil dan gangguan dari anak laki-laki itu berkurang seringnya Ayaka bernambah usia. Dan saat Ayaka mencapai SMP, itu hampir sepenuhnya menghilang. Sebaliknya, jumlah pengakuan perasaan meningkat. Ayaka mendapat pengakuan dari anak laki-laki beberapa kali dalam sebulan. Di saat terburuk, Ayaka menerima pengakuan setiap hari selama seminggu. Ketika seorang anak laki-laki mengungkapkan perasaannya terhadap Ayaka buat pertama kalinya, emosi pertama yang muncul di Ayaka adalah kebingungan. Adalah hal yang wajar untuk merasa bingung jika anak laki-laki yang sebelumnya bersikap jahat dan mengganggu Ayaka tiba-tiba mengaku menyukai Ayaka. Bahkan saat itu, Ayaka menghindari anak laki-laki karena Ayaka menganggap mereka tuh jahat. Jadi nggak ada anak laki-laki yang bisa Ayaka ajak main atau berbicara. Ayaka menolak setiap pengakuan yang Ayaka terima dari anak laki-laki. Ayaka nggak bisa membayangkan menjalin hubungan dengan seorang tanpa bahkan mengenal kepribadiannya. Terlebih lagi karena orang tua Ayaka selalu memberitahu sejak kecil bahwa yang penting bukan apa yang terlihat, tetapi apa yang di dalam. Pertama-tama mereka bertukar salam dan percakapan. Lalu mereka menjadi teman, saling mengenal, saling tertarik, jatuh cinta, dan mengaku. Jika urutannya seperti ini, mungkin Ayaka akan menerimanya. Namun, setiap anak laki-laki yang mengungkapkan perasaan pada Ayaka selalu berkata, "Aku jatuh cinta padamu pada pandangan pertama." Bodoh orang laki-laki ini semua, nggak tahu cara PDKT kayak mana. Ayaka gak menyangkal cinta pada pandangan pertama, tetapi Ayakanya tidak memahaminya. Jadi, Ayaka menolak semua anak laki-laki yang mengakui cintanya satu demi satu. Kemudian sebuah insiden terjadi. Tiba-tiba seorang teman dekat Ayaka mulai menangis dan memohon pada Ayaka, "Jangan ambil orang yang aku cintai." Saat itu dan bahkan sampai sekarang, semua teman Ayaka adalah perempuan. Selain itu, Ayaka menghindari anak laki-laki. Jadi nggak ada anak laki-laki yang bisa Ayaka ajak bicara. Dalam situasi itu, gak mungkin Ayaka bisa melakukan sesuatu seperti mencuri orang-orang yang temannya cintai. Seperti mencuri orang-orang yang temannya cintai. Teman Ayaka telah salah mengerti sesuatu. Dan pikiran itu, Ayaka berhasil membuatnya berbicara meski temannya menangis. Menurutnya, salah satu anak laki-laki yang mengaku pada Ayaka adalah seseorang yang disukai teman Ayaka. Apa yang harus Ayaka lakukan sekarang? Meskipun namanya lebih dahulu mengaku kepada Ayaka sama sekali nggak pernah berhubungan dengan laki-laki yang disukai temannya. Bahkan Ayaka belum pernah sekalipun berbicara dengan anak laki-laki tersebut. Akhirnya Ayaka tetap terasing ya teman itu sampai Ayaka lulus dari sekolah menengah. Setelah insiden itu, Ayaka mulai menghindari anak laki-laki lebih jauh lagi. Dan ada alasan lain mengapa Ayaka mulai menjauh dari anak laki-laki itu di paruh kedua tahun SMP. Itulah hatapan sekitar waktu Ayaka di tahun kedua sekolah menengah. Payudara, ini mulai malas nih. Narasi mulai mengesalkan nih. Payudara Ayaka mulai membesar dan Ayaka mulai merasakan tatapan anak laki-laki ini lebih intens dibanding sebelumnya. Sebagian besar waktu mereka hanya melirik Ayaka dari samping. Gak tahu berapa dari mereka menatap Ayaka dengan tajam. Ayaka takut dari tatapan mereka yang menempel. Ayaka mulai gak sedikit gak mempercayai laki-laki. Namun setelah belajar dari insiden yang terjadi di sekolah menengah, Ayaka memastikan untuk menyampaikan kepada teman-temannya bahwa Ayaka sama sekali gak tertarik pada anak laki-laki atau romansa. Beruntungnya, pertemanan Ayaka masih berjalan baik sampai sekarang. Ayaka menjadi siswa tahun kedua SMA. Nah, Ayaka sedikit skeptis nih, apakah situasinya sekarang di mana Ayaka adalah gadis SMA di masa muda yang penuh dengan cinta. Dengan semua temannya adalah perempuan dan gak ada masa lalu dan gak ada jejak romansa, akan dianggap sukses secara umum. Romansa hanya menjadi sumber bencana bagi Ayaka. Insiden yang paling mencolok terjadi pada saat liburan musim panas. Setelah upacara penutupan, Ayaka mengobrol dengan seorang teman tentang liburan musim panas. Dan saat Ayaka pikir untuk pulang, tiba-tiba Ayaka dipanggil melalui intercom sekolah. Ayaka kaget, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Sementara gadis di sekeliling Ayaka berteriak dengan semangat. Kya! Sorry, improvisasi. Ternyata itu adalah siswa kelas 3 yang memanggil Ayaka. Namanya adalah Goto Ryuji. Ini kenapa ada Goto Ryuji di skena ginian? Bagaimanapun karena senior itu menggunakan intercom sekolah, Ayaka menemukan dirinya dalam situasi yang dimana Ayaka harus menanggapi panggilan tersebut. Ya mungkin itulah hal yang diinginkan oleh semua orang lah. Ya udah, Ayaka pergi ke halaman sekolah setelah sekolah. Sementara banyak siswa yang masih di sana menahan rasa malu dan di sana ada otak di balik semuanya.
Saito. Kayaknya bukan deh. Kayaknya itu Ando Senpai. Ya, orang itu di sana lalu seolah-olah kehilangan akal. Tiba-tiba Senpai tersebut mengeluarkan cincin dan melamar Ayaka. Si para siswa menyaksikan pengakuan itu dari gedung sekolah sekitar memberikan sorakan gemuruh. Namun Ayaka sangat malu dan merasa gak nyaman dengan kurangnya akal dari Ando Senpai. Sehingga Ayaka masuk ke dalam kepanikan ringan. Jadi Ayaka hanya berkata, aku gak tertarik, dan segera meninggalkan tempat itu. Kenangan dari saat itu menjadi sangat kabur. Ini yang namanya Ando. Anda manusia tertol sedunia. Bisa-bisanya baru ketemu sehari ajak nikah. Ketika Ayaka tersadar, Ayaka sudah kembali ke rumah dan terjun ke tempat tidurnya. Ayaka nggak bisa berhenti memberikan perilaku aneh itu Senpai. Insiden ini pasti akan menjadi topik pembicaraan. Setelah itu Senpai mengaku padanya kali ini cukup terkenal dan tampaknya sangat populer di kalangan gadis. Ayaka nggak peduli berapa terkenal mereka atau mengapa mereka begitu populer di kalangan gadis. Tetapi suatu hal yang pasti, setelah seorang laki-laki seperti itu mengungkapkan cintanya padanya, sejumlah gadis pasti akan membencinya. Sekarang Ayaka merasa terpuruk hanya dengan memikirkan apa yang akan terjadi setelah liburan berakhir. Jadi Ayaka mengeluarkan smartphone-nya sambil berbaring tengkurap di tempat tidurnya. Ayaka membuka aplikasi kontak dan membuka obrolan dengan Aizawa Saki dan segera menekan tombol panggil alias mereka bertelepon. Setelah beberapa dering, panggilan pun terhubung. Mas, aku udah tahu nih, kamu akan datang setelah semua ini. Saki, aku gak mau sekolah lagi. Kan liburan musim panas mulai besok. Aduh, sana liburan musim panas langsung selamanya. Ayaka pergi menangis kepada sahabatnya dari sekolah dasar. Apa ini? Anak laki-laki Edo semua itu memanggilku melalui sistem PA internal sekolah. Gila memang. Itu emang gila. Aku merasa sangat kasihan pada Ayaka. Lain kali aku melihat Endo Senpai di sekolah, mungkin aku akan menatapnya dengan kebencian deh. Jika demikian, bukankah dia akan senangnya? Dan itu bukan Endo, itu Kaito Senpai. Seorang yang mengaku melalui intercom sekolah adalah dia. Hah? Yang bener? Aku bahkan gak ingat namanya lagi loh. Aku sangat malu sehingga aku gak memperhatikan apa yang dikatakan. Saat Ayaka berbicara, tawa Saki terdengar di telepon. Aduh, kasihan banget sih Minato Senpai. Kamu sangat malang. Meskipun dia mengakui Ayaka, itu nggak sampai padanya sama sekali. Aku yang seharusnya kasihan, senior itu sangat populer kan. Aku yakin aku akan berakhir menimbulkan semacam kebencian deh. Semua orang mungkin melupakan itu selama liburan musim panas. Bener nggak? Apakah ini terlalu berdampak ya? Maksudku itu adalah lamaran kan, pakai cincin loh. Iya, kamu kan lihat. Mungkin sebaiknya aku pergi ke sekolah khusus perempuan deh habis ini. Jika demikian, nanti kita terpisah dong. Aduh, itu nggak baik. Orang di sisi teleponnya adalah Aizawa Saki, yang telah menjadi sahabat Ayaka terbaik Ayaka sejak mereka di kelas 1 sekolah dasar. Ayaka telah berbagi semua momen baik dan buruk dengannya. Sekarang Saki adalah satu-satunya orang yang bisa Ayaka ajak bicara tanpa ragu tentang hal-hal kayak gini. Ayaka nggak bisa membayangkan pergi ke sekolah yang berbeda dari Saki. Hei Saki, kenapa kamu nggak pindah ke sekolah khusus perempuan sama aku sih? Jangan konyol deh. Ketika Ayaka menerima jawaban langsung itu, Ayaka mungkin bibirnya dan berkata, picikan Saki. Aku udah bilang sebelumnya ya, Ayaka, kamu tuh seharusnya punya pacar. Kata-kata sahabat Ayaka mengingatkan Ayaka pada apa yang dikatakan padanya sebelumnya. Terjadi tidak lama setelah Ayaka masuk sekolah menengah dan Ayaka merasa bosan dengan muka dari 3 anak laki-laki yang berturut-turut. Saki menyarankan pada Ayaka, kenapa nggak buat pacar palsu buat ngusir semua anak laki-laki? Jika itu semudah itu untuk membuat pacar, Ayaka gak akan begitu khawatir tentang pengakuan di tempat pertama. Saat itu, Ayaka menolak proposal Saki secara langsung. Itu nggak mungkin. Selain itu, bukannya itu gak jujur untuk berkencan dengan seorang yang gak kamu suka hanya karena kamu gak ingin mereka mengungkapkan perasaan mereka? Yang bener Tapi bukankah itu agak mirip dengan manga romansa memulai hubungan palsu dengan laki-laki yang kamu temui secara kebetulan agar dia tidak mengungkapkan perasaannya padamu? Kamu kan suka hal kayak gitu Ayaka? Ya aku emang suka, tapi kan... Mantap Ayaka. Emang jangan pernah main-main sama perasaan cinta. Mantap. Ayaka Anda keren. Saat Ayaka memberikan jawaban sama terhadap kata-kata Saki, Ayaka mengalihkan pandangannya ke rak buku di kamarnya yang penuh dengan manga romance.
Reaksi karena tidak bisa menemukan cinta yang nyata, Tang marah pada perilaku subscribe senyuman besar manga romance. Ternyata Ayaka adalah Kang Halu. Seperti biasa, Ayaka adalah orang-orang yang selalu berteriak, "Wen ya." Lu cakep ya, muka lu cakep nih nyari pacar lu sahabat. Malah sekarang nyari manga romance. Harusnya gue giri gak sih? Kemudian Ayaka yang gak tertarik pada laki-laki atau romansa hanyalah mekanisme pertahanan untuk membangun persahabatan yang baik. Ayaka adalah gadis SMP biasa. Jadi Ayaka juga punya keinginan buat merasakan jatuh cinta kayak orang lain. Tuh lihat, tidak hebat kah? Awalnya mereka hanyalah kasih palsu, tapi sebelum mereka menyadarinya, mereka saling menyadari. Dan sebelum lama mereka menjadi kekasih yang nyata. Kia, itu kan yang terbaik. Udah deh, jangan terus makan sendiri. Jadi aku merasa Ayaka gak punya pilihan lain selain mencari kekasih palsu kan? Itu nggak mungkin. Selain itu nggak ada yang akan memainkan peran kekasih palsu dong. Ayaka gak terlalu merasa sadar diri, tapi Ayaka sedikit menyadari bagaimana tindakan Ayaka mengaruhi sekolah, terutama anak laki-laki. Jika Ayaka menjadi kekasih dengan seorang khusus, bahkan jika itu adalah hubungan palsu, Ayaka mungkin akan menyebabkan banyak masalah bagi orang yang ia korbankan. Aku rasa Otsuki-kun ya, dia sekelas akan cocok dengan Ayaka deh. Otsuki-kun, apakah itu? Oh, yang pertama di pihak ujiannya. Ayaka mengingat orang yang Saki bicarakan dan ingatan yang agak samar itu. Meskipun Ayaka menghindari anak laki-laki, dia masih bisa membuat usaha setidaknya untuk mengingat nama-nama teman sekelasnya. Ya orang itu, aku pikir Otsuki-kun dan Ayaka adalah pasangan cocok. Kenapa emangnya? Lihat aja, Otsuki-kun memiliki sifat tenang dibandingkan anak laki lain dan gak terlalu menekan kan. Plus, dia tampak kayak orang gentleman loh. Yang bener,